Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmidar, NIM 2202208. Saya akan membacakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 30 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla ahihi faqatalahu faasbaha minal khasirin. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata ahihi. Qala ya wailata ajartu an akuna misla hadzal ghurabi fawariya sawata ahihi fa asbaha minan nadimin. Min ajri zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa ma ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusyrifun. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan melanjutkan hukum-hukum apa saja yang terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 30 sampai ayat 32. Yang pertama, pada ayat 30 terdapat terdapat hukum pembacaan mad tabi'i. Yang kedua, karena fathah diikuti alif. Yang ketiga, terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan alif. Selanjutnya, terdapat hukum bacaan mad arid lizukun, dibaca panjang, huruf mad bertemu sukun menjadi waqaf. Selanjutnya, pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31, yang pertama, pada Faba'asallahu terdapat hukum bacaan lam tafhim sebab lafaz Allah didahului harakat fathah. Yang kedua, pada bacaan guroban terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya, pada gurobayya bahasu terdapat hukum bacaan idgham gunnah sebab nun sukun bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya, pada fil ardi terdapat hukum bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya, liyuriyahu terdapat hukum bacaan mad silah kasirah sebab ha damir bertemu huruf selain hamzah. Selanjutnya, yuwari terdapat dua hukum bacaan mad tabi'i. Pertama, sebab fathah diikuti alif, dan kedua sebab kasrah diikuti ya sukun. Selanjutnya, pada ahihi dan ahi terdapat hukum bacaan mad arid lisukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf.
Selanjutnya pada qala terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya ya terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti juga dengan alif. Selanjutnya wailata aajastu terdapat hukum bacaan mad sila tawila sebab kha dhamir bertemu huruf hamzah. Pada bacaan an akuna terdapat hukum bacaan izhar sebab nun sukun bertemu huruf alif, dan hukum bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. Pada haza terdapat dua hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya pada al-furabi terdapat hukum bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu huruf ghain. Dan hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya pada fawaria terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya ahi terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Selanjutnya minan nadimina terdapat hukum bacaan asy syamsiyah sebab alif lam bertemu dengan huruf nun na, dan hukum mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Selanjutnya an-nadimin terdapat hukum bacaan mad arid sukun sebab tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Selanjutnya Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang terdapat pada bacaan pertama min a idhar halki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf alif. Yang kedua ajli qalqalah sugra karena ada huruf jim mati atau sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf jim. Selanjutnya kata benar qalqalah sugra karena ada huruf ba mati atau sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan bunyi seperti membalik huruf ba. Selanjutnya bani mad jais karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i 2 harokat atau 4 harokat. Selanjutnya Isra'i mad wajib karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang 5 harokat. Selanjutnya annahu gunna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung kayak annahu seperti begitu. Annahu man mad silah kasirah karena sebelum dhamir ada huruf hidup berharakat. Cara membacanya panjang 2 harakat seperti mad tabi'i. Selanjutnya mau qatalah ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf alif. Membentuk huruf qaf. Selanjutnya nafsan bighairi ikhlab karena ada kasrah tain bertemu huruf ba. Cara membacanya membentuk huruf mim. Selanjutnya bighairi mat lain karena ada tanda baca
tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya nafsi'ah, 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 izhar halqi. Karena ada tanda fathatain bertemu dengan huruf alif, cara membacanya adalah jelas di mulut. Nafsi'ah. Selanjutnya huruf au, mad lain, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya fasadin fi ikhfa hakiki, karena ada tanda baca fathatain bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf fa. Selanjutnya fil arodi al-qamariyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Selanjutnya faka'annama kunna musyaddah, karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya an-nasa gunna musyaddah, karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Atau al-samsiyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif nun. Cara membacanya harus dimasukkan, diidghamkan. Selanjutnya jam'an mad iwan, karena ada faktatain yang jatuh pada waqaf. Cara membacanya dipanjangkan seperti mad tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Selanjutnya waman idhar halqi, karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Selanjutnya faka'annama gunna musyaddah, karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya faka'annama mad jaiz, karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i 2 harokat atau 4 harokat. Selanjutnya an-nasa gunna musyaddah, karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Atau al-samsiyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif nun. Cara membacanya harus dimasukkan, diidghamkan. Selanjutnya jam'an mad iwan, karena ada faktatain yang jauh pada waqaf. Cara membacanya dipanjangkan seperti mad tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Selanjutnya itu walaqad qalqalah suqrah, karena ada huruf dal mati dan sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Selanjutnya ja'a mad wajib, karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang 5 harokat. Selanjutnya at-tuhumru idhar safawi, karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Summa gunna musyaddah, karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya inna gunna musyaddah, karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya dengan masuk dengan mendengung. Selanjutnya kasiron
katsirun minhum idgham bigunnah, karena ada faktor tain bertemu dengan huruf mim, cara membacanya masuk dengan mendengung. Selanjutnya minhum idhar halki, karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ha, cara membacanya adalah jelas di mulut. Selanjutnya minhum ba'da ikhfa safawi, karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya samar di bibir dan didengungkan. Selanjutnya fil ardi al-qamariyah, karena ada huruf alif bertemu dengan huruf alif, cara membacanya harus terang dan jelas. Selanjutnya lamusrifun mat arid lisukun, karena ada wakaf yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i, cara membacanya boleh panjang 4 harakat atau lebih dan juga boleh 2 harakat. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang hukum-hukum yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 30 sampai ayat 32. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.